masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Tangkap penumpang sewa bawa sabu-sabu, polisi ungkap ladang ganja. Seorang residivis yang baru keluar dari penjara ditangkap polisi di sebuah kamar hotel karena mengedarkan sabu-sabu. Kajari Bukit Tinggi didesak mahasiswa, usut kasus korupsi pasar atas. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres 50 Kota menangkap seorang pria yang membawa sabu-sabu dari Pekanbaru menggunakan mobil sewa yang akan diedarkan di wilayah hukum Polres 50 Kota pada Senin sore. Penangkapan dilakukan oleh tim Opsnal Satres Narkoba dan dibantu Satlantas. Terjadi di depan Mapolres 50 Kota dengan cara menghentikan kendaraan mobil sewa yang ditumpangi tersangka. Saat diinterogasi dan digeledah, tersangka yang bernama Rion dan berprofesi sebagai petani itu mengakui membawa sabu-sabu ukuran sedang yang disimpan di dalam kotak rokok di lantai tempat duduknya. Saat dilakukan interogasi lanjutan, tersangka Rion yang telah lama menjadi target polisi ini juga mengakui bahwa ia menanam ganja di ladangnya yang berada di Kanagarian Koto Tangah, Kecamatan Bukit Barisan 50 Kota. Mendapatkan informasi tersebut, polisi langsung menggiring tersangka ke ladang ganja miliknya. Sesampai di ladang itu, polisi menemukan 140 batang ganja, berbagai usia dan ukuran, yang ditanam tersangka. Lakukan upaya razia yang dilakukan di depan Polres, dan pada saat dilakukan razia ditemukan sabu seberat 12 gram ya, 12 gram. Kemudian dari hasil pengembangan ya disampaikan dari yang bersangkutan bahwasannya yang bersangkutan juga telah menanam ganja di ladangnya yang terletak di Bukit Barisan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, barang bukti sabu-sabu dan tanaman ganja serta tersangka masih ditahan di sel Mapolres 50 Kota. Ihlasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Baju itu yang buat dimakan. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang menangkap seorang pengedar sabu-sabu di sebuah kamar hotel di Padang pada Selasa malam. Saat penangkapan itu, polisi harus membekap pelaku dengan kuat sebelum memborgolnya. Polisi khawatir Aan Sera akan berbuat nekat. Pasalnya, Aan baru saja keluar dari lembaga pemasyarakatan usai menjalani hukuman beberapa tahun karena mengedarkan sabu-sabu. Setelah diborgol, barulah petugas menginterogasinya. Awalnya, polisi hanya menemukan 1 paket kecil sabu-sabu dan alat untuk mengonsumsinya. Namun setelah didesak, polisi menemukan 9 paket lainnya, sehingga total berhasil disita 10 paket sabu-sabu. Tak sampai di situ, petugas melanjutkan pengembangan kasusnya dan menggeledah rumah Aan. Di rumah ini, polisi menemukan 1 paket sabu-sabu ukuran sedang. Dalam penangkapan itu, polisi menyita 11 paket sabu-sabu yang terdiri dari 10 paket kecil dan 1 paket sabu-sabu ukuran sedang. Ini adalah seorang residivis dengan kasus yang sama, baru bebas juga dari lembaga pemasyarakatan, tapi kembali berulang. Tim opsional kami, tim Raja Wali, berhasil mengamankan pelaku atau terduga pelaku di sebuah kamar hotel. Kami temukan barang bukti narkoba sebanyak 10 paket. Setelah selanjutnya dikembangkan bahwa pengakuan dari tersangka, di rumah tersangka masih ada menyimpan barang bukti sabu. Alhamdulillah tim berhasil juga menemukan 1 paket narkotika bungkusan sedang di rumah tersangka. Tertangkapnya residivis dalam kasus yang sama menjadi pertanda
jika pola pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan belum berjalan optimal. Jika menilik kasus ini, sudah sepatutnya pemerintah memikirkan pola pembinaan yang baru bagi narapidana yang ditahan di lembaga pemasyarakatan. Pasalnya, residivis yang ditangkap karena kasus yang sama kerap terjadi di negeri ini. Alfi melaporkan dari Padang. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bukit Tinggi Menggugat menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi pada Selasa sore. Mereka mendesak kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus korupsi pasar atas yang hingga kini belum tuntas. Terdapat 4 tuntutan yang disampaikan kepada pihak Kejaksaan Bukit Tinggi. Pertama, mendesak kejaksaan berantas dan tangkap tersangka korupsi pasar atas yang masih berkeliaran. Kedua, mengusut tuntas mafia yang berperan dalam memberi ruang terhadap tersangka. Ketiga, Kajari diminta tegas dalam menindaklanjuti kasus tindak pidana korupsi, penyelewengan dana pengelolaan kebersihan pasar atas, dan terakhir, Kajari diminta berbenah, memperbaiki regulasi, dan menutup celah agar kasus serupa tidak terjadi. Aliansi dari Bukit Tinggi Menggugat ini adalah kegiatan yang secara sadar dilakukan oleh kaum-kaum intelektual yang ada di Kota Bukit Tinggi. Kami menyadari bahwasanya kasus korupsi ini bahkan sudah melebihi dari 2 tahun dan hampir masuk ke 3 tahun. Dan kami minta ataupun mendesak kepada Kejari Kota Bukit Tinggi untuk segera menyelesaikan dan menemukan otak ataupun mafia yang menjadi dalam kasus ini. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kasusnya kasus apa? Oke, kasusnya penyelewengan dana mengenai pengelolaan sampah di pasar atas Bukit Tinggi. Menanggapi tuntutan mahasiswa, pihak Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi menerangkan bahwa hingga kini Kejari telah memanggil dan memeriksa hampir 30 saksi yang dinilai memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut. Sekarang kan proses penyidikan kan masih berjalan. Kita sampaikan seperti kita sampaikan tadi, penyidik masih melakukan serangkaian pemeriksaan saksi-saksi. Nah, terkait nanti siapa yang dipanggil, siapapun jadi pihak terkait yang diperlukan akan dipanggil oleh penyidik. Bisa kurang lebih sekitar 20-30 lah ya nanti tempatnya. Mahasiswa nyaris membakar ban yang mereka bawa di depan kantor Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi. Aksi itu kemudian dicegah Kapolsek Bukit Tinggi dengan alasan lokasinya berada di kawasan padat penduduk. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi lebih besar jika hingga batas waktu akhir tahun ini pelaku korupsi pembangunan pasar atas Bukit Tinggi belum ditangkap. Meski aksi ini berisi tuntutan penuntasan kasus dugaan tindak pidana korupsi, tak ayal sebagian pihak menudingnya dilakukan dengan kepentingan politik karena baru dilakukan menjelang pilkada serentak yang akan digelar tanggal 27 November mendatang. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Tidak memberikan waktu yang pasti kepada kita. Kapan kasus korupsi? Rabu pagi, sekitar pukul 5:44, Gunung Api Marapi kembali erupsi. Suara gemuruh diiringi gumpalan asap tebal, mengejutkan masyarakat sekitar. Erupsi gunung api aktif ini juga menyemburkan abu vulkanik dan mengguyur Bukit Tinggi. Ketinggian kolom abu tidak teramati, namun erupsi terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 30 mm dan durasi 4 menit 35 detik. Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Marapi mengimbau agar masyarakat di sekitar Gunung Api Marapi untuk selalu menggunakan masker, memakai pelindung kepala, dan menutup saluran air agar tidak tercemar. Ini telah terjadi erupsi pada Gunung Merapi, terjadi pada pukul 05.44.24 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Sementara untuk kolom asap tidak teramati karena cuaca mendung pada saat terjadi erupsi. Hujan abu terpantau di daerah utara timur laut
dari Gunung Merapi. Wali Nagari Bukit Batabuah menyampaikan bahwa erupsi Gunung Api Marapi membuat masyarakat sekitar panik. Pasalnya, Nagari Bukit Batabuah berada hanya sekitar 8 km dari kawah Verbek. Daerah kami di Nagari Bukit Batabuah, erupsi Gunung Merapi yang terjadi jam 6 kurang seperempat subuh tadi, dan di sini memang masyarakat juga agak khawatir karena radius kami sekarang ada di 8,2 dari kawah Verbek, dan ini sampai radius abu vulkanik turun. Dari data yang ada di pos pengamat Gunung Api Marapi, selama bulan November ini saja telah terjadi 3 kali letusan dan 45 kali hembusan. Sedangkan pada bulan Oktober, gunung api ini hanya meletus 7 kali dan 194 kali hembusan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.